Halo semua, bertemu lagi di channel 8 tutorial dan tips. Kali ini saya memberikan tips cara memperbaiki dinamo kipas ya. Yang dimana dinamo kipasnya sudah tidak bisa berputar. Nah ini yang perlu disediakan hanya dua, amplas dan obeng ya. Ini penampakannya ya, seperti ini. Jadi kulkas ini dua pintu yang dimana bagian bawahnya sudah tidak dingin. Nah, ini singkat cerita, tadinya mau saya benerin ke teknisi, hanya saja karena biayanya terlalu mahal, dikenain cas dengan 550.000, akhirnya saya kreatif sendiri ya, mencari ide untuk memperbaiki sendiri. Apakah bisa atau tidak? Nah, saya informasikan bahwa saya bukan teknisi yang handal, saya hanya mencoba ya, memperbaiki sendiri. Semoga sahabat-sahabat di luar sana mengalami kondisi yang seperti saya ini bisa mencoba ya. Tidak ada salahnya. Seperti itu. Nah, ini kondisinya yang bagian bawah ya, yang bagian bawahnya sudah tidak dingin. Nah, penyebabnya itu adalah kemarin diinformasikan oleh teknisi bahwa kipasnya tidak mau berputar. Dan kipas itu bersuara ya, seperti kondisinya saat ini. Posisi kipas ada persis di belakang ini ya, jadi harus kita bongkar. Oke. Nah, ini hanya ilustrasi aja ya, udah saya bongkar sebelumnya. Jadi ini kita buka, kita lepas karena posisi kipasnya itu ada di belakang ini. Nah, seperti ini penampakannya ya. Jadi yang harus kita perbaikin adalah kipasnya. Kipasnya karena di dinamonya sudah tidak mau mutar. Seperti inilah penampakannya. Tadi kalau memang kita dengar tadi kan hanya ini ya, masih ditutupin ya. Nah, ini sekarang kita coba dengarkan dalam kondisi sudah dibuka. Kondisinya sama ya, bunyinya sama seperti yang tadi kita dengarkan sebelumnya. Ini sudah dicolokkan, kondisi dinamonya tidak mau muter ya, seperti ini, harusnya dipancing dulu. Suaranya persis sama dengan yang tadi sebelumnya ya. Jadi kita coba kita dengarkan ya suaranya. Oke, langsung aja ya kita bongkar, kita lihat permasalahannya ada di mana ya. Ini pasti kan permasalahan jelas ya, bahwa memang dinamonya karena tidak memutar. Tapi apakah bisa dinamo ini kita bisa perbaikin atau tidak? Itu masalah yang harus kita cari solusinya ya. Tapi sebelumnya untuk sahabat-sahabat yang baru mampir atau baru melihat channel di 8 tutorial and tips, alangkah baiknya di subscribe dan ya jangan lupa ya di share kalau memang ini bermanfaat, agar kita bisa berkreasi dan memberikan selalu tips-tips yang terbaru dari 8 tutorial and tips. Oke, nah ini kita lanjut ya. Ini kita melakukan pencopotan ya. Ini seperti ini, kita copot. Ini arusnya ya, pencopotan arusnya. Nah seperti ini kita copot satu-satu ya. Pastikan ya pada saat pencopotan itu jangan salah warna ya. Karena kalau salah warna dia biasanya muternya berbeda dia arah ininya, arah putaran kipasnya. Seperti itu. Kalau ditanya masalahnya kenapa kalau salah putar kipasnya, itu juga saya belum paham. Karena saya juga bukan teknisi ini ya, bukan teknisi kulkas. Seperti itu. Jadi ini hanya saya mencoba sesuatu yang menurut saya apakah bisa
saya membenarkan sendiri ya. Ternyata ya, kita lihat aja videonya ya. Jangan skip videonya, ikutin terus sampai akhir agar sahabat-sahabat tidak gagal paham. Alias ya, kalau tidak gagal paham artinya bisa ya, harusnya memperbaikin daripada mengeluarkan biaya dengan sebesar 550.000. Nah, jadi alangkah baiknya dicoba aja dulu ya. Siapa tahu bisa permasalahannya sama dengan yang seperti yang sekarang yang saya hadapi. Oke. Nah, ini kita lepaskan ya, kita lepaskan. Nah, seperti ini. Satu lagi yang saya ingatkan kepada sahabat-sahabat ya, kalau pada saat membongkar, agar tidak bingung, jangan lupa di video atau di foto, agar posisinya semua tidak salah. Karena kita bisa lupa ya, karena bukan kerjaan kita sehari-hari, bukan mengurus beginian nih. Jadi di video aja atau di foto, agar sahabat-sahabat tidak lupa. Nah, seperti itu. Nah, ini kita buka. Setelah kita buka, nah, beginilah penampakannya di dalam. Inilah titik permasalahannya. Dia warnanya sudah tidak sama ya. Ini kayaknya seperti ada bekas terbakar ya. Nah, dan sini juga sisinya sudah ada yang sompel nih. Nah, ini udah karena ada bekas terbakar, warnanya sudah menghitam ya. Nah, jatuh deh. Oke. Nah, ini yang tadi yang saya maksud, kenapa kita membutuhkan amplas ya. Jadi cuma dua aja yang kita butuhkan. Yang satu obeng kembang, sama ini amplas ya. Ini fungsinya apa? Kita membersihkan kotor-kotoran agar dia bisa berputar ya, karena ini penghambatnya salah satunya. Sisa-sisa pembakaran itu ya. Jadi karena terbakar mungkin ini posisinya, jadi akhirnya terhambat putaran magnetnya. Ini kalau dari ini saya ya. Saya bukan ahli elektro ya. Jadi ini kalau menurut saya ya, makanya saya bersihkan. Saya mencoba membuat sesuatu kreativitas sendiri ya. Nah, saya bersihkan semua nih. Mudah-mudahan berhasil. Saya juga nggak tahu nih akhirnya seperti apa. Coba kita lihat aja hasilnya. Semoga berhasil ya. Nah, setelah udah semua dibersihkan ya, ini yang paling penting sebenarnya pada saat nanti kita semua ini bersihkan, harus jangan salah untuk penempatannya atau menyusunnya kembali ya. Karena banyak yang kadang-kadang orang begitu bongkar ngerti, begitu balikin posisi semula bingung, seperti itu. Nah, kalau bingung boleh dicek aja lagi videonya 8 tutorial dan tips agar tidak bingung ya. Nah, oke. Nah, ini setelah itu kita setelah dibersihkan, dicek kalau memang kira-kira putarannya sudah oke ya, boleh dilanjutkan ke tahap berikutnya untuk dikembalikan untuk pemasangan. Nah, seperti ini ya. Dipasang kembali, dirapikan kembali. Nah, oke, setelah itu kita rapikan kembali ya. Ingat, jangan di skip videonya ya, agar sahabat-sahabat tidak lupa dan tidak gagal paham. Saya ingatkan kembali ya, agar sahabat-sahabat tidak gagal paham. Oke, nah setelah itu semua dipasang bautnya, dikembalikan ke awal. Kalau sudah, nah kita lakukan proses selanjutnya ya, pemasangan kipasnya nih. Nah, ini jangan sampai terbalik nih. Nah, oke, diputar. Oke, semua kalau udah oke, dipasang kipasnya ya, dipasang kipasnya. Ini saya mencoba aja ya, ngelihat kondisinya kira-kira sudah sempurna belum, atau memang tadi dengan sebelumnya hasilnya sama aja, ternyata udah bagus. Nah, ini sekarang saya pasang ke ininya ya, ke rumahnya ya. Nah, ini rumahnya, ini saya simpan. Nah, ini saya ngembal lagi nih. Ini posisi jangan sampai salah ya. Ini tadi masukin dulu, colokin agar mudah. Colokin kembali ya, untuk ini ya, untuk arus listriknya. Nah, oke, dicolokin. Setelah dicolokin, nah baru kita lihat ya posisinya. Harus pastikan posisi rumahnya itu tidak salah. Karena kalau tidak salah dia tidak bakal presisi dia nanti ini ya, pemasangannya. Nah, oke.
Kalau mau ganti juga nanti kalau memang tidak bisa dibenerin dinamonya, tinggal gantinya sama aja prosesnya. Hanya perlu diganti aja. Bisa beli dinamonya itu di toko online ya. Namanya Dinamo Fan ya. Dinamo kipas gitu. Nah, ini posisinya nih. Pastikan dia bentuknya ada kayak segitiga, jadi posisinya sama disamain. Karena yang sebelah kanan itu posisinya rata. Nah, jadi kalau udah posisinya seperti ini sudah presisi. Oke, tinggal digeser, tinggal dirapikan. Sudah. Nah, ini kita melakukan ini ya. Kalau udah pas santulannya semua. Nah, udah, baru kita pasangkan kembali ke ini ya, ke kulkasnya ya. Kita pasang kembali. Nah, ini tempat bautnya ya. Tempat baut. Mudah-mudahan berhasil ya. Kita berdoa bersama-sama semoga berhasil. Jangan sampai ujung-ujungnya udah diliatin, dijelasin, ujung-ujungnya tidak berhasil. Tapi yang penting, yang sahabat-sahabat informasikan bahwa seperti ini kondisinya. Ini setelah kita pasangkan ya. Kita coba. Kita colokkan ya. Nah, sempurna ya. Jadi dengan melakukan hal ini dengan dua alat ya, amplas dan obeng bunga, saya udah menghemat 550.000 untuk hal ini. Jadi semoga tips ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Saya mohon maaf sebelumnya bagi sahabat-sahabat yang lainnya juga mungkin terganggu dengan video saya. Saya mohon maaf sebelumnya, bukan maksud untuk menggurui ya, tapi hanya saya memberikan tips-tips saja. Semoga tips ini bermanfaat bagi semuanya ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.